Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 28 September 1950 untuk memperoleh dukungan internasional, memperkuat kepentingan nasional, serta menegaskan kedaulatan Indonesia setelah kemerdekaan. Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia menjalin kerjasama internasional di berbagai bidang melalui forum multilateral dan organisasi internasional. Namun, pada tahun 1965, Indonesia memutuskan keluar dari PBB akibat konflik konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia menilai pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme Inggris dan memandang keputusan PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan sebagai sikap yang tidak netral. Kekecewaan terhadap peran PBB tersebut mendorong Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB pada Januari 1965 sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakadilan dalam sistem internasional. Saya Cindy Mailia Sandi Tresna, NPM 24.198, akan menjelaskan maksud dan tujuan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Jadi maksud utama keluarnya Indonesia dari PBB ini yang pertama adalah aksi protes yang merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap PBB yang melanggar prinsipnya sendiri, yaitu intervensi pihak asing. Yang kedua ada menolak masuknya Malaysia ke Dewan Keamanan PBB karena dianggap sebagai negara rekayasa Inggris. Jadi isu Federasi Malaysia ini mendorong keluarnya Indonesia dari PBB. Yang ketiga ada menentang ketidakadilan kekuatan besar seperti AS dan Inggris yang mendominasi keputusan PBB. Selanjutnya ada tujuan keluarnya Indonesia dari PBB. Yang pertama adalah politik bebas aktif. Politik bebas aktif ini menegaskan sikap Indonesia yang anti penjajahan, imperialisme, dan kolonialisme. Selanjutnya ada kepemimpinan global yang memposisikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang dan gerakan non-blok. Selanjutnya ada Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdaulat dan tidak bisa dipengaruhi oleh keinginan pihak asing atau oleh kemauan pihak barat. Yang terakhir ada memperkuat posisi Indonesia dalam menolak neokolonialisme di Asia Tenggara. Tetapi keluarnya Indonesia dari PBB ini menimbulkan resiko jangka panjang. Yang pertama yaitu isolasi internasional. Indonesia terkucilkan dari pergaulan dunia. Dan keluarnya Indonesia dari PBB ini juga memperparah kondisi ekonomi nasional karena akses bantuannya tertutup. Jadi pada masa Orde Baru, Indonesia akhirnya bergabung kembali dengan PBB untuk memulihkan hubungan diplomatik dan memperbaiki ekonomi melalui kerjasama global. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mekanisme internal keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Pada akhir tahun 1964 hingga Januari 1965, Indonesia mengambil keputusan penting dalam kebijakan luar negeri, yaitu menarik diri dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan ini diambil melalui proses internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, dasar pertimbangannya menggunakan prinsip rebus sextantibus, yaitu prinsip dalam hukum internasional yang memungkinkan suatu negara meninjau kembali kebijakan internasionalnya apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan situasi politik global dan regional, khususnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Nah, keputusan ini kemudian diformalkan melalui surat resmi yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Dalam surat tersebut, Indonesia menyatakan penarikan diri pada tahap ini dan dalam keadaan saat ini sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia dari keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa penarikan diri Indonesia merupakan respon langsung terhadap dinamika politik internasional
saat itu. Terus selanjutnya ada mengenai implementasi internal dan respon. Setelah keputusan itu diambil, pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah implementasi. Indonesia menghentikan pembayaran kontribusi keuangan terhadap PBB dan menarik seluruh delegasi serta perwakilan diplomatiknya dari markas PBB di New York. Selain itu, Indonesia juga menghentikan seluruh bentuk bantuan teknis dan operasi PBB yang sedang berjalan di wilayah Indonesia. Nah, langkah ini menegaskan bahwa penarikan diri dilakukan secara nyata dan bukan hanya bentuk simbolis. Terus, keputusan ini diumumkan secara terbuka melalui media nasional agar diketahui oleh masyarakat luas. Dari pihak PBB sendiri, tidak ada resolusi ataupun sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia. Sekretaris Jenderal UN memilih untuk bersikap menunggu dan mengamati perkembangan situasi. Sementara itu, Indonesia tetap memantau reaksi dunia internasional sambil mempertahankan prinsip politik luar negeri non-blok. Selanjutnya, mengenai elemen internal dan faktor pendukung, penarikan diri Indonesia dari PBB sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Presiden Soekarno. Divisi nasionalisme, anti-imperialisme, dan keinginan untuk menegaskan kedaulatan bangsa menjadi faktor utama dalam kebijakan ini. Selain itu, kondisi politik domestik Indonesia pada saat itu juga cukup kompleks karena adanya tegangan politik dan tekanan dari berbagai kelompok yang membuat penarikan diri dari PBB dipandang sebagai upaya memperkuat posisi di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Nah, secara keseluruhan, keputusan ini merupakan hasil analisis sistematik terhadap posisi Indonesia di tatanan global, sekaligus penegasan prinsip politik di luar negeri bebas dan aktif, serta penolakan terhadap campur tangan asing. Selanjutnya, mengenai akibat dan efektivitas mekanismenya, penarikan diri dari PBB ini membawa dampak yang cukup besar terhadap hubungan internasional Indonesia. Meskipun tidak menimbulkan sanksi langsung, tetapi kebijakan ini memicu ketegangan dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Tetapi di sisi lain, Indonesia tetap berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara non-blok dan mampu menarik perhatian dunia terhadap isu-isu yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Dari segi efektivitasnya, penarikan diri ini tuh cukup berhasil dalam mencapai tujuan jangka pendek, yaitu menegaskan sikap politik Indonesia di forum internasional. Akan tetapi, dalam jangka panjangnya, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa terbatasnya akses terhadap kerjasama dan bantuan internasional. Jadi peristiwa ini tuh menjadi pelajaran penting mengenai dinamika diplomasi internasional yang dan pentingnya untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan politik luar negeri. Saya akan menjelaskan prosedur keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Pada dasarnya, Piagam PBB tidak mengatur secara jelas bagaimana cara suatu negara itu keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini pun disengaja karena agar negara anggota tidak mudah keluar dan bisa menjaga persatuan dalam organisasi PBB. Walaupun begitu, Indonesia pernah menghentikan keanggotaannya di PBB pada tahun 1965. Karena tidak ada aturan resmi, Indonesia tidak menggunakan prosedur hukum formal, melainkan menempuh langkah politik dan diplomasi secara langsung. Awalnya, Presiden Soekarno menyampaikan ketidakpuasan Indonesia terhadap PBB, khususnya terkait terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Pernyataan ini menunjukkan sikap politik Indonesia yang mulai menjauh dari PBB. Kemudian, pada Januari 1965, Presiden Soekarno secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB dalam sebuah pidato di hadapan publik. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan resmi negara. Setelah itu, pemerintah Indonesia menyampaikan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB melalui Menteri Luar Negeri saat itu. Surat ini menjadi pemberitahuan formal bahwa Indonesia menghentikan keikutsertaannya dalam PBB. Menanggapi hal tersebut, PBB tidak langsung menghapus Indonesia sebagai anggota PBB. PBB hanya mencatat tindakan Indonesia sebagai penghentian kerjasama sementara, sehingga secara tidak langsung PBB masih membuka kesempatan bagi Indonesia untuk kembali bergabung.
Dasar hukum internasional. Walaupun Piagam PBB tidak mengatur soal pengunduran diri negara anggota, hukum internasional mengenal prinsip perubahan keadaan yang mendasar, yang memungkinkan suatu negara meninjau kembali keterikatannya dalam perjanjian internasional. Namun, dalam kasus Indonesia, keputusan keluar dari PBB lebih dilihat sebagai bentuk kedaulatan negara. Indonesia menggunakan haknya sebagai negara berdaulat untuk menentukan apakah akan tetap terlibat atau tidak dalam organisasi internasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Berhentinya keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965 menimbulkan sejumlah akibat hukum yang penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum internasional. Yang pertama yaitu keabsahan penarikan diri bersifat problematis. Dari segi keabsahan hukum, penarikan diri Indonesia dari PBB bersifat problematis. Hal ini disebabkan karena Piagam PBB tidak mengatur secara tegas mengenai hak penarikan diri atau withdrawal bagi negara anggota. Oleh karena itu, secara hukum internasional, tindakan Indonesia tidak menimbulkan akibat pemutusan keanggotaan secara permanen, melainkan hanya berupa penangguhan keikutsertaan secara de facto. Pandangan ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia dapat kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966 tanpa melalui prosedur aksesi ulang. Yang kedua, hilangnya hak-hak keanggotaan selama masa penarikan. Selama masa penarikan diri tersebut, Indonesia kehilangan hak-hak keanggotaannya di PBB. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengikuti sidang umum PBB, hak memberikan suara, serta hak untuk menduduki jabatan dalam organ-organ PBB. Namun demikian, penarikan diri tersebut tidak menghilangkan status Indonesia sebagai negara berdaulat maupun sebagai subjek hukum internasional. Yang ketiga, kewajiban internasional tetap melekat. Pernyataan keluar dari PBB tidak menghapus kewajiban internasional yang telah timbul sebelumnya. Kewajiban-kewajiban tersebut tetap melekat, terutama yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional atau customary international law. Dengan demikian, Indonesia tetap terikat pada norma-norma hukum internasional yang bersifat umum. Sehingga tindakan Indonesia tersebut tidak mengubah struktur organisasi PBB dan tidak pula menimbulkan presiden hukum bahwa negara dapat secara bebas keluar dari PBB. Piagam PBB tetap berlaku secara utuh bagi seluruh negara anggota. Kasus Indonesia ini menunjukkan bahwa ketiadaan klausul withdraw dalam suatu perjanjian internasional serta diterimanya kembali Indonesia tanpa syarat oleh PBB mencerminkan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum internasional. Selain itu, kasus ini juga menegaskan bahwa dalam hubungan internasional, pertimbangan politik seringkali lebih dominan dibandingkan formalisme hukum. Kesimpulan, keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965 yang dilatar belakangi oleh protes keras terhadap pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia menilai pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme Inggris yang mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Keputusan tersebut semakin diperkuat ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan, yang oleh Indonesia dipandang sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak sensitif terhadap kepentingan negara berkembang. Secara hukum internasional, penarikan diri Indonesia dari PBB tidak diatur secara tegas oleh Piagam PBB. Oleh karena itu, Indonesia mendasarkan tindakan pada prinsip rebus sic stantibus, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian internasional dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Meskipun tindakan tersebut mencerminkan keberanian serta penegasan kedaulatan bangsa Indonesia, namun dalam praktiknya menimbulkan dampak yang cukup berat. Indonesia mengalami kesulitan dalam hubungan diplomatik internasional serta menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan. Akhirnya pada tahun 1966, Indonesia memutuskan untuk bergabung kembali dengan PBB sehingga sebagai langkah strategis untuk memulihkan hubungan diplomatik dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih.